sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Bone yang di Kalimantan, dia mulai dari pesopir truk, dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas, tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya, yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah, itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Bapak Dekan Fakultas Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut, karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS, dan seterusnya, sampai dengan ijazah. Ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu. Sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin, karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah, sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus, disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus, akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari persetujuan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo, yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Profesor Dr. Gigi Suryono, ya, Suryono Mulyono dekat-dekat saja. Dan dia profesinya dekan Fakultas Kedokteran Gigi, ya, UGM. Jadi dia unjuk gigi untuk membela Jokowi. Apakah pembelaannya benar atau salah? Ya, itu relatif, ya. Kita tidak bisa mengatakannya pasti salah, tapi tidak bisa juga mengatakannya pasti benar. Karena itu coba kita baca dan kita uji klaim-klaimnya ini, ya, sekadar menguji bukan menyalahkan. Oke, coba kita baca dulu dari awal sampai akhir.
dari suara.com ya. Dari atas mimbar Jumat Masjid UGM, Profesor Suryono beberkan fakta ijazah Jokowi. Kita baca dari awal sampai akhir. Nanti di sana kita akan tahu ya. Suara.com, dari atas mimbar suci Masjid Universitas Gadjah Mada UGM, sebuah kesaksian langka dan tegas dilontarkan oleh seorang pimpinan universitas. Merasa gerah dan tak tahan, nama besar alma maternya terus-menerus direndahkan dalam pusaran polemik ijazah Joko Widodo. Jokowi, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi FKG UGM, Profesor. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita memperhatikan yang telah disampaikan oleh Pak JK yang dengan bergulirnya saat ini masalah Spilister yang masih belum kelar teman-teman, tentunya masih dalam pertanyaan besar ya, kenapa sampai saat ini ya Spilister masih belum disentuh oleh kejaksaan dan juga ke pihak kepolisian teman-teman tentunya. Nah, dengan permasalahan ini teman-teman ya keluar pernyataan atau menyinggung ya tentang dugaan palsu ya Pak Jokowi oleh Pak Yusuf Kalla teman-teman, yang disampaikan bahwa ya ketika kita sudah sekolah maka kelihatan ya kinerja kita dalam bekerja tersebut teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman kalau kita perhatikan bahwa ya siapakah sosok yang di belakang si Spilister ini teman-teman ya. Kalau kita melihat pendekatannya kepada siapa adalah hanya kepada Pak Jokowi teman-teman ya, disampaikan begitu. Dan tentunya dalam hal ini ya mungkin saja ya si Spilister ini ya dia mengandalkan kekuasaan Pak Jokowi teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman tentang menyinggung ya jasa Pak Jokowi oleh Pak Yusuf Kalla, maka ya bisa dikatakan ya bisa juga tidak teman-teman, karena sampai saat ini juga tentang ijazah Pak Jokowi belum juga tuntas teman-teman atau belum kelar di media sosial. Karena kenapa ya Pak Jokowi itu belum ya memperlihatkan kepada masyarakat atau kepada publik ya ijazah palsunya sampai saat ini ya. Tentu dalam hal ini teman-teman kita sebagai masyarakat Indonesia ya terus berharap bahwa Spilister ini juga teman-teman cepat ditangani ya, ditangkap dan dimasukkan ke penjara sesuai dengan yang telah ditentukan hukum kepadanya. Nah, kita membacakan teman-teman ya tanggapan netizen Indonesia bagaimana menanggapi suatu yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ini teman-teman. Dalam cuplikan video ini disampaikan bahwa baguslah sekalian dua-duanya biar rame antara kasus ijazah palsu dan napi yang diangkat komisaris dan jadi sangot tuannya si Mukidi. Yang artinya di situ bahwa teman-teman ya kalau kita melihat mereka itu ya ada masalah. Pak Jokowi juga ada dugaan kepalsuan ijazahnya. Kalau juga Spilister ada kasus pencemaran nama baik kepada Pak JK teman-teman. Jadi ya kalau kita melihat mereka dua-duanya itu atau kita melihat mereka itu adalah punya masalah sendiri teman-teman ya. Jadi Spilister ini menjadi pahlawan teman-teman untuk membela Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi tentunya. Nah, di dalam hal ini teman-teman disampaikan bahwa lagi ya dari calon sampai dekat dokter gigi bisa dijadikan ternak oleh Mulyono ya. Disampaikan lagi pembohong dan yang mendukung pembohong sama dosa ya. Dikatakan bahwa ya pembohong ketika kita berbohong juga ya, dan ada juga kita membohongi orang tersebut ya, kita mendukung itu sama dia, maka kita juga ikut berbohong dalam hal ini teman-teman ya. Seperti itu yang telah dipermainkan oleh Pak Jokowi ini sama si Spilister teman-teman kalau kita memperhatikan. Tentu dalam hal ini disampaikan bahwa ya
Dekan ini bukan dakwah tentang akhlak, tetapi sedangkan menunjukkan moral seorang dekan yang berusaha menutup sebuah ijazah yang masih gelap. Dia sendiri belum pernah melihatnya. Ya, tentu dalam hal ini kalau kita melihat bahwa sejauh ini ya ijazah Pak Jokowi belum juga kelar teman-teman ya, masih belum selesai ya, belum selesai masalahnya ya. Jadi sudah ada masalah baru lagi teman-teman tentunya dalam hal ini. Ya, dalam hal ini teman-teman silakan memberikan tanggapan Anda dan juga komentar aja kalian ya, supaya kita saling tukar pikir dalam hal ini ya. Jadi kita memantau terus masalah ini teman-teman ya, tentang Sifilister dan juga ijazah Pak Jokowi yang masih belum terungkap teman-teman ya. Sampai ketemu di channel selanjutnya.